wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pagi ini kita dari kelompok 5 akan presentasi dengan mata kuliah anatomi dan fisiologi dengan pengaku Ibu Fania. Untuk kelompok 5 kita mendapat tugas dengan judul pernafasan dada. Sebelum saya mulai presentasi untuk kelompok 5, saya perkenalkan dulu dari kelompok 5 yang terdiri dari yang pertama saya, Ferry Budi Dewati, yang kedua Halimatus Sadiah, yang ketiga Swanila Rosliana, yang keempat Faidatul Muna Fairina, yang terakhir Aimatul Rohmah. Untuk selanjutnya kita mulai langsung presentasi dari kelompok 5 dengan judul pernafasan dada. Mari kita mulai presentasi dari kelompok 5. Pernafasan dada. Sebelum mengetahui pernafasan dada, kita mengetahui definisi dulu dari pernafasan adalah proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida atau CO2, dan menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Pernafasan dada adalah suatu mekanisme pernafasan yang melibatkan kerja otot antar tulang rusuk. Mekanisme inspirasi pada pernafasan dada diawali oleh kontraksi otot antar tulang sehingga dada menjadi terangkat dan membesar. Kemudian volume dada yang membesar ini membuat tekanan udara di dalam dada lebih kecil dibanding tekanan luar. Sehingga oksigen yang terdapat di udara luar masuk dengan mudah dan ke dalam paru-paru. Saat melakukan pernafasan dada, volume udara yang tertampung dalam paru-paru cenderung lebih sedikit sehingga hanya cocok digunakan saat keadaan normal. Sedangkan untuk digunakan ketika menyanyi, mekanisme pernafasan ini akan membuat kita merasa lebih cepat lelah dan tidak mampu mencapai nada-nada tinggi. Proses bernafas terdiri dari dua fase, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Apa itu inspirasi? Inspirasi adalah proses kemasukan oksigen ke dalam tubuh. Sedangkan ekspirasi adalah proses pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh. Selanjutnya, proses mekanisme pernafasan dada, yaitu terdiri dari dua fase. Yang pertama, fase inspirasi pernafasan dada, meliputi otot antar tulang rusuk atau muskulis intercolaris eksternal berkontraksi, kemudian rusuk terangkat atau posisi datar. Lalu paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Kemudian udara luar masuk ke paru-paru. Fase yang kedua yaitu fase ekspirasi pernafasan dada. Otot antar tulang rusuk relaksasi, kemudian tulang rusuk menurun, paru-paru menyusut, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar. Udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, organ-organ yang berperan dalam pernafasan. Yang pertama, organ pernafasan atas meliputi lubang hidung. Saat manusia bernafas secara normal, udara yang masuk ke tubuh lewat lubang atau rongga hidung. Di dalam lubang hidung terdapat lapisan kulit dalam yang layak seperti selaput lendir bernama membran mukosa. Membran ini berfungsi menyaring udara yang masuk. Kemudian yang kedua, sinus. Sinus adalah lubang-lubang kecil di tulang tengkorak kita yang tersambung dengan lubang hidung. Sinus berperan penting untuk mengatur suhu dan kelembapan dari udara yang kita hirup. Yang ketiga, faring. Faring adalah organ pernafasan selanjutnya yang merupakan istilah medis dari tenggorokan. Organ ini berfungsi untuk menangkap udara yang masuk dari hidung dan meneruskannya ke trachea atau jalur udara. Selanjutnya yaitu laring. Makhluk hidup yang bisa menghasilkan suara umumnya memiliki laring, termasuk manusia. Laring dapat disebut sebagai kotak suara. Saat udara keluar melalui jalur pernafasan, maka akan ada suara yang dihasilkan. Disitulah laring berperan dalam menghasilkan suara. Organ pernafasan bawah terdiri dari yang pertama trakea. Trakea bisa juga disebut
Trakea memiliki cincin tulang rawan yang bertugas untuk menopang organ ini, sambil memungkinkannya untuk tetap fleksibel bergerak saat manusia menghirup oksigen atau bernafas. Yang kedua, paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ yang kenyal dan berisi udara yang terletak di kedua sisi dada dan terlindungi oleh tulang rongga dada. Paru-paru merupakan organ pernapasan manusia yang utama pada manusia. Paru-paru juga dianggap sebagai salah satu organ yang terbesar yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya, bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea, masuk langsung ke paru-paru. Di paru-paru, bronkus kembali bercabang menjadi bronkiolus dan menyediakan suplai udara untuk paru-paru. Diafragma. Diafragma adalah otot pernafasan yang terletak di bawah paru-paru. Otot ini akan berkontraksi saat menghirup udara dan kemudian akan kembali rileks saat kita menghembuskan. Kesimpulan, pernapasan dada adalah suatu mekanisme pernapasan yang melibatkan kerja otot antar tulang rusuk. Mekanisme pernapasan dada terdiri dari dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Organ-organ yang berperan dalam pernapasan dada yaitu pernapasan atas dan pernapasan bawah. Organ pernapasan atas terdiri dari rongga hidung, sinus, faring atau saluran pernapasan, dan laring. Sedangkan organ pernapasan bawah terdiri dari trakea atau tenggorokan, paru-paru atau pulmo, bronkus atau cabang-cabang tenggorokan, dan diafragma. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum